Wahabi Rustum dan Wahabi tertuduh. Wahabi Rustum itu abad ke berapa ya? Kedua atau ketiga. Iya. Itu Abdul Wahab bin Abdurrahman, salah satu pembesar daulah Rustumiyah, bin Rustum gitu. Itu dari kalangan Khawarij Ibadiyah. Khawarij Ibadiyah. Nah, kalau saya Muhammad bin Abdul Wahab, gerakannya disebut Wahabi, iya, gerakannya juga disebut gerakan Wahabi. Jadi ya sama-sama gerakannya gerakan Wahabi, sama disebut gerakan Wahabi, cuma masanya berbeda. Nah, kalau yang sono, yang Rustum zaman dulu itu memang gerakan Khawarij. Kalau gerakan sekarang itu gerakan dakwah islahiyah, klaimnya, mengakunya mewakili salafus soleh, iya. Tapi ya kita punya prinsip, klaim-klaim itu ya sekedar semuanya mengklaim, semua mengklaim kalau gerakan. Jadi kalau gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kan gerakan modern, ya, abad ke-12 sampai 13 itu gerakan modern. Ya mengklaim, semua gerakan modern itu mengklaim mengikuti salafus soleh, tapi semuanya bisa dicari benar-benar ngikuti salafus soleh atau ngikuti sosok yang sebenarnya tidak ngikut ke salafus soleh. Jadi masyayikh dari ya masyayikh kami sebenarnya gitu ya, atau masyayikhnya suyuh, masyayikhu masyayikhina, guru-guru dari guru-guru kami. Saya datang ke Saudi itu sudah tidak menemukan saya bin Baz. Saya baru masih menemukan, saya masih beliau hidup. Saya Soleh Fauzan masih hidup sampai sekarang. Saya masih ketemu. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu enggak ketemu saya. Nah, saya bin Baz itu enggak seneng kalau gerakan dakwah Saudi itu disebut sebagai gerakan Wahabi. Cuma ya ini sebuah perubahan budaya saja, karena sebelumnya justru malah seneng. Ya, sebelumnya itu memang dari zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih hidup, mereka dijuluki gerakan Wahabi, dan bagi mereka ya nggak masalah dijuluki gerakan Wahabi, karena bagi mereka Wahabi itu adalah gerakan yang mengajak untuk kembali memurnikan akidah, memerangi tahayul, khurafat dan bid'ah, seperti itu. Cuma semakin kesini mungkin karena akhirnya banyak masyarakat yang tahu sebenarnya gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu seperti apa, hakikatnya seperti apa, kan semakin tersingkap, apalagi di dunia internet ya, semuanya itu tersingkap. Apalagi murid-muridnya para masyayikh di Saudi itu ditulis itu. Para masyayikh yang menyampaikan pelajaran zaman dulu itu direkam. Syekh Utsaimin, Syekh bin Jibrin, Syekh bin Baz itu dulu ketika ya ngarang buku. Cuma yang lebih banyak keluar itu ceramah sama murid-muridnya dicatat, dikeluarkan. Nah, itu akhirnya ya tersingkap banyak hal. Ketika diteliti ulang ternyata loh, ini kok nggak sesuai dengan, kalaupun nggak sesuai dengan, nggak semua salaf, minimal nggak sesuai dengan mayoritas salafus soleh gitu. Nah, contohnya terkait mencium Al-Quran gitu, itu dilakukan oleh sahabat, iya, tapi disalahin. Padahal mencium Al-Quran itu dilakukan oleh Ikrimah. Ya, kayak contohnya baca Quran di kuburan itu disalahin. Padahal sebagian sahabat itu berpesan untuk dibacakan Al-Quran di kuburan. Nah, itu disalahin. Nah, prinsipnya ya meskipun dilakukan oleh para sahabat, kalau menurut kami tidak sesuai dengan sunnah ya ditinggalin. Nah gitu. Itu bisa dibaca di karya-karyanya banyak itu, saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan lain-lainnya gitu. Kalaupun dilakukan oleh sahabat kok tidak sesuai dengan pemahaman kami terhadap apa sunnah hadis, maka kami tinggalkan. Mayoritas ulama dari zaman dulu nggak seperti itu. Justru hadis itu, untuk memahami hadis dilihat dulu pemahaman para sahabat, bagaimana sahabat memahami hadis gitu.
Ya karena citranya mungkin yang saya pahami citranya mungkin mulai tidak baik, akhirnya ya tidak senang disebut dengan gerakan Wahabi. Makanya maunya disebut gerakan Salafi, maunya gitu. Karena saya tuh membaca satu kitabnya Syekh Shalih Fauzan itu sudah Al-Irsyad itu selesai itu dari awal sampai akhir itu. Saya baca satu jilid gitu ya, masalah akidah. Terus kitabnya siapa itu ya? Saya bin Jibrin siapa itu ya? Itu Tashilul Akidah itu selesai itu juga. Saya baca malah berkali-kali sampai saya tandain ini yang ada muskilah menurut. Kayak ketika ditanya apa itu Salafi? Salafi itu ya yang mengikuti salafus saleh meskipun sekarang disebut tetap Salafi. Jadi kami itu Salafi. Nah repot ketika mendefinisikan itu bingung sendiri. Nah kalau mendefinisikan ya dari bahasa coba salaf itu yang lalu. Nah sekarang kalau salafi itu yang mengikuti salafus soleh. Nah terus semuanya mengklaim mengikut salafus soleh. Jadi tidak boleh terus menyematkan salafi itu hanya untuk diri sendiri sebenarnya. Makanya kalau kita lihat pesantren-pesantren juga hampir semua pesantren di Indonesia itu Al-Ma'hadul Islami As-Salafi, iya apa enggak? Dari tahun 70-an, dari tahun 60-an, dari tahun 50-an, bahkan dari tahun sebelum merdeka mungkin itu sudah mengatakan Al-Ma'hadul Islami As-Salafi. Jadi sebenarnya Salafi itu untuk semua orang Islam, karena orang Islam yang ahlu sunnah wal jamaah pasti ngikut. Kayak orang Indonesia, para pesantren-pesantren tradisional ataupun yang modern, ngikut secara ubudiyah, ngikut salaf, fikihnya ngikut Imam Syafi'i atau Abu Hanifah atau Malik atau Ahmad, akidahnya ngikut Abul Hasan Al-Asy'ari, itu juga salaf, ngikut Bukhari, ngikut dan lain-lain. Nah, ketika diklaim oleh satu pihak, ya akhirnya menjadi polemik yang nggak berkesudahan, berkepanjangan, nggak ada sudahnya. Jadi itu pertanyaan ya mungkin gitu masih menganggap ya inti dari gerakan keduanya itu mungkin berbedanya jauh gitu. Ya kalau dibilang berbeda jauh, ya yang Wahabiyah pertama itu memang sepakat itu dari Khawarij Ibadiyah. Cuma repotnya gerakannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu juga tidak sedikit kalangan ulama yang melabeli dengan Khawarij juga. Repotnya seperti itu. Kalau tidak percaya, buka saja kitab Hasyiatu Ibnu Abidin, Raddul Muhtar Alat Durril Mukhtar gitu. Itu menyebutnya ya gerakan Khawarij juga gitu. Begitu juga dengan Syekh Sulaiman Jamal kalau tidak salah dalam Hasyiah Tafsir Jalalain. Dan ulama-ulama zaman dulu itu hampir semuanya memang mengkritik ya, saling berbantah-bantahan. Ya ala kulli hal, ya bagi saya, ya saya ini jadi seperti ini salah satunya juga berkah dari gerakan dakwah iya Salafi. Saya jadi seperti ini berkahnya dakwah Salafi. Ya saya tidak mau menyalahkan itu, nggak mau menyalahkan 100% enggak. Bagi saya, ya saya guru saya kebanyakan Salafi, ya punya guru yang non Salafi juga banyak. Ya saya juga bisa berpikir, alhamdulillah Allah kasih saya pemikiran, saya bisa membedakan, membandingkan gitu. Kalau Imam Syafi'i juga boleh berbeda dengan Imam Malik, Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i. Kenapa saya nggak boleh berbeda dengan guru-guru saya? Ya, saya ambil ilmu dari beliau-beliau, tapi ketika menurut saya itu tidak pas, ya nggak saya ambil. Tapi saya hormati. Iya, saya belajar lama di mereka, di guru-guru saya itu. Ya, yang saya pahami Islam itu yang di model di Saudi itu yang saya pahami, Islam itu diwujudkan, wajah Islam hakiki itu dua, nggak boleh lewat dari dua ini, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nggak boleh keluar dari dua pemikiran ini.
Ketika sudah keluar dari dua pemikiran ini, nanti akan bermasalah, minimal bermasalah. Kalau keluar dari dua pemikiran, dua sosok ini, pemikiran dari dua sosok ini, Islam itu ya itu. Kok berbeda dengan Ibnu Taimiyah, berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Biasanya yang dikuatkan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Contohnya baca Quran untuk yang meninggal, sampai atau tidak? Menurut Ibnu Taimiyah sampai, menurut Ibnul Qayyim sampai. Tapi menurut saya Muhammad, seingat saya, ingatan bisa lupa ya, setahu saya, tahu juga bisa salah, setahu saya tidak sampai. Maka yang difatwakan adalah iya, seperti itu ya. Kalaupun keluar itu keluar sedikit sekali gitu ya. Yang berbeda dengan beliau berdua itu sangat sedikit. Saya belajar kitab Tashil. Tashil itu disarah salah satunya oleh guru kami, Syekh Sa'ad bin Turki Khoslan, dalam kitab 8 jilid Pak. Satu jilidnya segini ini Pak, gitu. Iya, saya belajar itu ke beliau. Ya hampir ya tiap pekan lah bisa dibilang itu datang terus gitu. Ngaji madhab Hambali 8 jilid. Nah itu bisa dibilang 90% kan kitab Tashil itu sarah dalil Thalib madhab Hambali. Tapi 90% yang ditarjih oleh beliau itu adalah yang ditarjih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu realitanya. Sampai salah seorang dosen, teman saya itu dosen Jamiatul Imam itu, mungkin juga cocok kalau kami itu disebut Taimiyun, bukan Hanabilah gitu. Karena ya kami itu benar-benar mengikuti plek ketiplek gitu. Kalaupun keluar dikit dengan Syekhul Islam itu bedanya sedikit sekali. Nah beda dengan orang-orang Hambali murni Pak. Orang-orang Hambali murni setelah masa Ibnu Taimiyah itu enggak merujuk murni ke Ibnu Taimiyah. Rujukannya malah ke pengarang kitab apa namanya itu yang Syarah Muntahal Iradat dan Kasyaful Qina, Mansur Al-Buti kalau nggak salah gitu. Nah itu Pak yang jadi rujukannya. Saya itu sampai sekarang masih belajar Pak. Sampai sekarang masih belajar fikih Syafi'i, sampai sekarang masih belajar. Udah ngajar santri-santri itu, saya sampai sekarang tetap masih belajar fikih Syafi'i. Ya, kami itu Syafi'iyah, bukan Nawawiyun, bukan Nawawiyin. Imam Nawawi itu Syekhul Madhab, tapi di madhab Syafi'i, karena kami ikut Imam Syafi'i, ya benar ikut Imam Syafi'i. Bahkan Imam Nawawi kita bilang, Imam Nawawi pendapatnya ini, tapi di madhab Syafi'i seperti ini. Imam Nawawi pilih seperti ini, tapi di madhab Syafi'i seperti ini. Nah gitu Pak. Siwakan pakai jari yang kasar. Siwakan pakai jari yang kasar. Kata Imam Nawawi cukup siwakan, dia oplok-oplok ini pakai jari yang kasar itu. Tapi di mazhab Syafi'i nggak cukup kalau cuma sekedar jari. Dan banyak pendapat-pendapat Imam Nawawi itu yang dipilih itu ya malah pendapat mazhab lain. Ya nggak masalah, kami hormati. Gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau bagi saya. Antum mau ngaji ke Salafi ya boleh, yang ngaji ke Salafi boleh. Yang penting kita saling menghormati. Intinya teman-teman yang ngaji ke Salafi, bahasa kalau bisa disebut gitu, ngikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam memaknai salafus soleh itu siapa? Salafus soleh itu artinya maksudnya adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kok berbeda salafus soleh dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Maka yang diambil biasanya, saya nggak bilang semuanya, biasanya yang dikuatkan adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mau dalam fikih atau dalam bidang akidah. Fikihnya banyak. Contohnya talak menceraikan istri 3 kali langsung dalam satu majelis. 4 mazhab sepakat jatuh 3. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jatuh 1. Yang diambil pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Gitu ya.
Contohnya berziarah kubur, berziarah ke makamnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Al-Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa ijma sunnah. Subki dalam Syifa'us Siqam mengatakan sunnah, dan semua ulama mengatakan sunnah kecuali pendapat yang syadz. Ada pendapat yang syadz itu. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah milih bahwa nggak boleh dari jauh itu sengaja ke Madinah menziarahi makam Nabi, nggak boleh. Bahkan saking nggak bolehnya kalau ada orang ngeyel pergi ke Madinah dari Indonesia niatnya menziarahi makam Nabi, maka safarnya itu disebut safar maksiat. Disebut safar maksiat, gak boleh qashar dan jamak. Kalau safarnya di bulan Ramadan gak boleh gak puasa, harus tetap puasa karena safarnya safar maksiat, padahal tujuannya menziarahi makam Nabi. Yang dikuatkan ya pendapat beliau, meskipun 4 mazhab, meskipun nah sekarang Imam Syafi'i lebih dulu apa lebih belakangan dari Ibnu Taimiyah? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah itu sepakat sunnah, dan masih banyak lagi. Ya nggak apa-apa. Bagi saya ketika guru-guru kami maunya ngikut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya nggak apa-apa, monggo. Karena menyerahkan pemikirannya, pokoknya saya nggak boleh melewati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gitu prinsip beliau. Monggo silahkan. Kalau bagi saya, prinsip saya dalam berakidah, saya nggak mau taklid. Saya belajar, cuma yang pas menurut saya pendekatan Asy'ariyah, Maturidiyah, maka itu yang saya ajarkan ke masyarakat. Iya, di fikih saya taklid ke mazhab Syafi'i. Ketika saya bisa mengamalkan, ketika nggak bisa mengamalkan, saya taklid ke mazhab yang lain. Wong sama-sama boleh diikuti, sama-sama ulama. Wallahu a'lam. Gitu ya, panjang penjelasannya.